kali ini kita berbicara ya mengenai yang namanya pendekatan keperilakuan ya dan juga pendekatan keperistiwaan ya dalam riset akuntansi. Nah, pada sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai yang namanya jenis dan atau juga uh, topologi dari riset seorang periset akuntansi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pendekatan riset akuntansi yang berupa pendekatan keperistiwaan dan pendekatan keperilakuan ya. Nah, jadi ini coba kita baca dulu sebentar ya, silakan. Oke, nah setelah dibaca ya, setelah kita lihat ya bahwasanya dalam pendekatan teori akuntansi gitu ya, itu ada beberapa pendekatan baru ya yang namanya pendekatan peristiwa. Ya, jadi kalau pendekatan event ya atau juga peristiwa itu bagaimana misalnya? Ya, misalnya bagaimana kita mengamati pergerakan harga saham ya kan setelah diumumkannya right issue gitu ya atau disebut dengan penerbitan saham baru gitu ya atau juga pemecahan saham baru split off ya min 10, min 7, min 5 ya sebelum split off dan sesudah split off bagaimana reaksi investor misalnya. Nah, itu adalah pendekatan event approach gitu ya, pendekatan keperistiwaan ya. Lalu pendekatan keperilakuan ya behavior ya bagaimana penerapan static budget. Ya, itu adalah ya bagaimana penerapan static budget terhadap kinerja misalnya. Nah, itu adalah pendekatan keperilakuan gitu ya. Atau riset akuntansi yang baru saat ini itu adalah pendekatan human information processing ya atau disebut juga pendekatan human interaction gitu ya. Artinya bagaimana hubungan manusia dengan sistem. Ya, bagaimana adaptasi manusia atau user terhadap sistem. Ya, bagaimana misalnya adaptasi uh, adaptasi pengguna masyarakat gitu, terhadap penerapan misalnya aplikasi mobile banking, ya kan? Ya, apakah diterima, gitu kan? Apakah ditolak atau menjadi suatu hal yang menjadi kebiasaan nantinya, sehingga selalu ya selalu meminimalisir terjadinya transaksi kas langsung ya, cashless. Ya dengan adanya interaksi penggunaan aplikasi ya yang namanya e-banking misalnya. Nah, itu adalah contoh gitu ya, pendekatan human information processing gitu ya. Lalu juga periset di dalam dunia riset akuntansi, pendekatan yang lainnya adalah pendekatan keprediksian ya, kemampuan untuk memprediksi, predictive approach. Jadi predictive approach itu adalah pendekatan untuk memprediksi ya bagaimana harga saham saat ini bisa memprediksi ya bagaimana profitabilitas perusahaan, bagaimana mampu memprediksi harga. Dengan nilai profitabilitas naik satu, maka harga saham akan naik misalnya. Itu adalah pendekatan prediksi ya. Kemudian pendekatan positif. Ya, pendekatan positif di sini adalah suatu pendekatan yang dalam hal ini berbasis teori ya. Semuanya dari teori. Ya, sehingga harus dibuktikan dengan apa? Dengan hipotesa. Itulah namanya pendekatan positivisme ya atau juga orang menyatakan dengan pendekatan quantitative method gitu ya. Nah, jadi positivist approach itu adalah pendekatan kuantitatif ya. Di mana setiap dari pendekatan itu digeneralisasikan ya dengan metode tertentu yang menarik dan juga yang sifatnya unik untuk memecahkan masalah akuntansi gitu ya. Nah, hal yang alamiah kalau kita suka ya yang namanya kepada riset riset keperistiwaan itu hal apa kira-kira? Nah, jadi yang terkait dengan masalah keperistiwaan ini memang apa gitu ya, suatu hal yang sifatnya pendekatannya eksplisit gitu ya. Artinya di sini suatu pendekatan yang banyak digunakan ya di dalam riset-riset ilmu akuntansi ya pada akhirnya untuk
keputusan, ya, pengambilan keputusan. Ya. Dan pendekatan riset itu, gitu ya, itu lahir karena apa? Ya karena adanya lemahnya model akuntansi konvensional. Ya. Kenapa model akuntansi konvensional itu lemah? Ya itu karena akuntansi konvensional tidak bisa mengestimasi, ya, atau juga tidak bisa mengobservasi, ya, pada lingkup dimensi yang banyak, gitu ya. Nah, sehingga pendekatan konvensional itu dianggap lemah. Nah, sehingga haruslah banyak dimensi. Nah, jadi kalau dia banyak dimensi, banyak indikator, gitu kan. Apabila banyak indikator berarti ada variabel laten, ya kan. Maka dalam riset akuntansi itu biasa pendekatannya SEM, ya, structural equation modeling. Kenapa? Ya karena banyak dimensi yang harus diperhatikan, ya. Jadi bukan hanya variabel, ya, tetapi dimensi, ya, dimensi punya banyak indikator, gitu ya. Kemudian juga bisa diklasifikasikan, ya. Dalam hal ini skemanya tidak selalu bisa diklasifikasikan, ya. Dan juga secara menyeluruh informasi itu sangat banyak sekali, ya. Sehingga sangat sulit sekali untuk dipilah-pilah. Ya, dan juga dari derajat fungsinya dan areanya dalam suatu perusahaan itu terbatas, ya, dengan pendekatan konvensional. Sementara apa ya diinginkan itu adalah areanya yang banyak, gitu ya, bukan dibatasi. Tapi akuntansi konvensional membatasinya. Gitu. Nah, dalam pendekatan keperilakuan itu menekankan, ya, pada tujuan, ya, bagaimana menyediakan informasi terhadap informasinya berupa informasi yang berasal dari peristiwa ekonomi yang relevan, yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan, ya. Dan karakteristik peristiwa tersebut berhubungan secara langsung, ya, atau berhubungan kemana? Berhubungan ke ekonomi, ya, keadaan yang ada, gitu ya. Dan juga karakteristik dari peristiwa tersebut, ya, sifatnya relevan dengan pengambilan keputusannya. Nah, sehingga dalam hal ini laporan keuangan dijadikan alat benar, gitu ya, bagi peneliti. Nah, makanya kalau mahasiswa itu, ya, ada yang nyusun tesis, nyusun skripsi, kan, data yang digunakan adalah data laporan keuangan yang diaudit dari tahun ini. Nah, itu, ya, berarti menunjukkan bahwasanya financial statement itu punya nilai. Nilai apa? Nilai prediktif. Nah, ya. Lalu dalam pendekatan akuntansi, teori akuntansi itu juga apa, ya, menggunakan pendekatan normatif event. Ya, apa itu normatif event? Artinya teori normatif peristiwa. Jadi teori normatif peristiwa ini yang terkait dengan forecast, ya, prediksi di masa yang akan datang, atau juga yang berkaitan dengan social organization, gitu ya. Jadi tujuan dari normatif event di sini, ya, untuk maksimalisasi keakuratan memprediksi. Nah, itu, ya. Jadi ilmu akuntansi itu ilmu prediksi sebenarnya. Lalu pendekatannya adalah pendekatan menggunakan sistem informasi. Ya, kenapa menggunakan pendekatan sistem informasi? Ya, disebabkan bahwasanya perusahaan itu mengelola data, gitu kan. Karena dia mengelola data, mulai dari mengelola jurnal, mengelola buku besar, kan, gitu kan. Itu semuanya adalah manage database. Ya, manage database to share. Ya, artinya database-nya mau didistribusikan kemana? Ke usernya. Nah, jadi dalam hal itu tipologi sistem itu meliputi apakah tipologi hierarki, ya, apakah tipologi jaringan, ya, apakah tipologi relasional, apakah tipologi IR model, atau juga pendekatan rea accounting model. Nah, itu, ya. Ya, jadi kalau dia tipenya hierarki, ya, sifatnya terstruktur. Nah, itu. Kalau tipenya jaringan, nah di sini berdasarkan pada konsep multidimensi yang menurut topik kita sebelumnya itu menurut pendekatan Ijiri, Charnes, and Colleton and Cooper, gitu ya. Kemudian juga dalam pendekatan sistem, gitu ya, itu juga dalam apa, ya, menggunakan hubungan antar entitas, gitu ya. Bagaimana hubungan mahasiswa dengan dosen, bagaimana hubungan mahasiswa dengan USU, gitu ya, bagaimana hubungan pegawai dengan direktur, itu adalah entity relationship, hubungan antar entitas, ya. Jadi hubungan antar entitas diamati juga dalam riset-riset ilmu akuntansi, ya. Kalau yang ada mau raise hand, silakan aja, ya, adik-adik atau bapak-bapak ibu sekalian.
Dan dalam mengevaluasi pendekatan keperistiwaan di sini, ya, itu sangat tergantung ya kepada beberapa keuntungan dan juga beberapa keterbatasan ya. Masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangannya ya. Apa sih manfaatnya kalau kita mau risetnya, riset peristiwa itu? Ya, kalau kita mau suka yang meneliti, ya kan sekarang harus dibiasakan ya meneliti karena udah S2. Ya, jadi kenapa pendekatan keperistiwaan itu sangat menarik? Ya karena pendekatan keperistiwaan itu memandang dari aspek psikologi, gitu ya. Kemudian juga informasi itu rigid, gitu ya. Artinya informasi itu banyak ya, overload ya, sehingga harus ada ukuran yang relevan untuk itu. Lalu juga terkait dengan kecukupan kriteria untuk memilih peristiwa-peristiwa yang krusial ya, gitu ya. Dan mengukur karakteristik peristiwa tersebut itu sangat sulit ya. Dan pendekatan yang sifatnya behavior di situ ya ini adalah pendekatan teori tradisional ya. Artinya bicaranya kita adalah bicara terkait dengan individual ya. Jadi setiap individual itu punya behavior tertentu ya. Misalnya apa? Ya, bagaimana implikasi penerapan zero based budget yang nggak digunakan lagi, atau juga bagaimana dampaknya penerapan anggaran berbasis kinerja, kan gitu kan, terhadap realisasi anggaran APBD yang dilaksanakan oleh OPD ya atau SKPD. Nah, jadi dalam hal itu kita amati perilaku, gitu ya, tekanan pekerjaan, ya, bagaimana keperilakuannya. Nah, itu dalam area riset akuntansi yang namanya behavior approach ya. Ada yang mau berdiskusi? Silakan. Nah, ini suatu hal yang menarik begitu ya. Jadi mulai dari sekarang nanti tesisnya tentukan aja yang sukanya mau tipe risetnya riset behavior, mau tipenya risetnya prediktif, mau risetnya tipenya information system, ya, atau juga mau risetnya sifatnya event study atau event approach tadi kan. Nah, suka yang mana kira-kira? Nah, itu ditentukan dari sekarang ya, karena dari sisi pendekatan teori akuntansi itu masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan juga gitu ya. Nah, masalah ke behavioral accounting di sini yang berkaitan dengan ya itu tadi multidisiplin area. Jadi dalam bidang ilmu akuntansi itu ada labelnya label keperilakuan ya. Jadi ilmu perilaku itu bukan hanya areanya psikologi. Akuntan pun juga banyak ya, makanya riset-riset orang psikologi itu mirip-mirip dengan riset tesis S2 akuntansi. Semuanya menggunakan variable intervening, semuanya menggunakan variable moderating gitu kan. Nah, itu intervening dan moderating itu kan areanya psikologi ya, tapi di riset akuntansi itu ada yang namanya behavioral accounting. Nah, itu ya. Oke, kemudian juga nah inilah ya. Jadi kemanfaatan data laporan keuangan juga sangat tergantung ya dalam riset ilmu akuntansi. Nah, apalagi yang data sekunder gitu kan. Manfaat atas laporan keuangan sangat dampak sekali ya, sangat berperan sekali gitu ya. Dan kemudian juga menggunakan pertimbangan materialitas. Gitu ya. Jadi dalam pendekatan pertimbangan materialitas di sini untuk mengkoleksi, mengklasifikasi dan meringkas dari data akuntansi. Jadi nggak luput yang dari namanya materiality. Gitu ya. Materiality itu apa? Ya materiality itu sesuatu dianggap material apabila berdampak signifikan, gitu kan? Ya apabila tidak berdampak maka dikatakan tidak material. Ya. Jadi material itu unsurnya adalah unsur subjektif, ya unsurnya unsur judgment, gitu ya. Dan juga akuntansi itu adalah data akuntansi itu adalah data bahasa. Ya. Jadi kalau kita mau berhubungan dengan investor, apa caranya? Ya menggunakan data akuntansi. Ya karena data akuntansi itu adalah bahasa. Ya kan bahasa orang mudah memahami, mudah membaca. Gitu ya. Ya kemudian juga functional and data fixation. Jadi functional and data fixation di sini adalah konsep psikologi, gitu ya. Umum awalnya, gitu kan. Tapi bukan nggak mungkin akuntansi itu menggunakan hal itu. Kenapa? Ya karena berkaitan dengan investigasi dampak, ya kan pasca apa?
ya pasca pengalaman yang dilakukan oleh sumber daya manusia, gitu ya. Nah itu jadi sifatnya riset akuntansi itu keperilakuan pun sangat memungkinkan, gitu ya. Nah silakan nanti kalau yang mau minat berkaitan dengan ya kalau mau baca-baca buku psikologi, cari teori psikologi, lantas diterapkan pada riset akuntansi, wah itu sangat baik ya. Saya sangat senang juga itu membimbing kalau ada mahasiswa yang belajar dia teori-teori psikologi, lantas diterapkannya dalam riset akuntansi. Nah itu bagus sekali ya, diharapkan sering baca kita ya. Ilmu sekarang itulah harus baca ya. Jadi kalau kita nggak baca ya nggak tahu. Nah itu. Jadi Ijiri, Jedik, and Knight itu menyatakan teori keputusan semuanya ya. Keputusan input, keputusan output, dan juga aturannya. Dan berkaitan dengan fungsional pemanfaatan data itu tidak lepas dari satu kondisinya. Ya, ada conditional hypothesis, ada prospect theory and framing hypothesis ya. Kemudian berkaitan dengan primary atau juga versus recency ego involvement. Nah, itu semuanya berkaitan dengan itu tadi ya, bagaimana pemanfaatan data ya, sehingga data itu berpotensi menjadi respon ya, punya dampak, punya makna gitu ya. Ya, kemudian kita lihat riset-riset sistem informasi. Nah ini, kalau saya suka nih riset sistem informasi kan, tulisan saya ada beberapa yang berkaitan dengan hal itu. Human interaction, bagaimana sikap ya, sikap orang terhadap penggunaan misalnya aplikasi apa ya, lindung diri gitu kan. Apakah orang menolak? Apakah orang akan menjadi suatu kebiasaan? Ya kan? Aplikasi lindung diri, mau naik pesawat cek lindung diri gitu kan. Mau masuk di bioskop cek lindung diri. Ya kan, mau naik bus juga cek pakai aplikasi lindung diri. Nah, kalau misalkan orang dari kampung sana ya kan menggunakan aplikasi itu, apakah terbiasa? Apakah bisa? Ya kalau misalnya bisa, berarti apa? Ya dari sisi pendekatan apa ya, adaptif sekali gitu kan aplikasinya. Ya artinya bagi user tidak masalah. Tetapi pada hal tertentu ada user yang bermasalah gitu. Ya artinya tidak mau sama sekali atau tidak gagap teknologi gitu kan. Nah, apa faktornya? Nah, itu adalah diteliti dalam riset human information processing. Nah, jadi memang mirip-mirip dengan informatika juga ya, ilmu akuntansi itu. Jadi ilmu akuntansi itu bukan hanya debit kredit ya. Jadi orang banyak menganggap debit kredit. Ya padahal kita sistem informasi pun juga masuk. Nah, itu ya. Jadi kalau mau belajar bahasa pemrograman ya, mau belajar bahasa apa ya, perancangan sistem, nah itu silakan ya. Karena apa? Di kelompok riset ilmu akuntansi secara teori ada ya yang namanya the human information processing. Silakan, ada yang mau diskusi, Bapak Ibu? Jadi sekalian. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan kita udah membahas mengenai pendekatan peristiwa. Nah, konsekuensinya terhadap laporan keuangan konvensional apa ya, Pak? Terkait kan sekarang kita juga sampai saat ini masih memakai konvensional, di mana konvensional tadi berdasarkan pendekatan nilai. Apakah semua peristiwa itu dinilai? Ya. Nah, jadi itu tadi. Jadi berdasarkan pendekatan peristiwa gitu kan. Jadi pendekatan peristiwa itu banyak dimensinya. Mau dimensi sudut pandang yang mana? Apakah mau kita pandang dari sudut pandang user? Apakah mau kita pandang dari sudut stakeholder? Apakah mau kita pandang dari sudut provider? Nah, itu ada variabelnya masing-masing. Setiap variabel berdasarkan sudut pandang berbeda. Nah, maka riset keperistiwaan terutama dalam hal penggunaan laporan keuangan konvensional, nah itu terkandung dan tergantung sekali dari sudut pandang mana. Nah, jadi kalau mau meriset itu, mau meriset dari mana kita? Mau pandangnya dari sisi investor, ya maka investor menginginkan laporan keuangan itu banyak diungkapkan, gitu kan. Tapi kalau dari sisi manajemen, ya mereka hanya mandatori saja. Yang penting menyajikan laporan keuangan selesai. Ya, tapi kalau dari sisi investor, misalnya kebutuhan
financial data konvensional itu yang banyak di sana. Jadi itu tadi tergantung dari sudut mana, ya, dari sudut pandang user kah, dari sudut pandang stakeholder kah, dari sudut pandang provider kah. Nah, kalau kita mau meriset itu. Jadi nanti implikasi risetnya apa? Implikasi risetnya, Melani, saya menunjukkan riset ini hanya untuk kepada investor. Kenapa? Investor sangat menginginkan yang namanya mandatory exposure dan juga non-mandatory exposure terhadap laporan keuangan yang disajikan manajemen. Nah, itu kan suggest-nya, gitu kan. Nah, jadi kita pandanglah dari sudut pandang kepentingan ya yang menggunakan dari laporan keuangan. Nah, begitu ya. Dan kita lewatkan. Nah, di sini ada beberapa 3 komponen, gitu ya. Kalau kita menggunakan riset sistem informasi, ya. Jadi menggunakan riset informasi itu ada 4 pendekatan, ya, pendekatan lens model, pendekatan probabilistic judgment, ya, pendekatan preconditional behavior, kemudian pendekatan cognitive style approach, ya. Nah, jadi pendekatan lens model di sini ya secara eksplisit mengakui bahwasanya tingkat ketergantungan terhadap lingkungan dan juga nilai-nilai secara spesifik itu ada ya. Dan pendekatan lens model ini berupa pendekatan ya policy capturing studies ya, dan juga accuracy judgment, dan juga efek karakteristik tugas. Ya. Jadi jenis-jenis risetnya itu ya, mau kita riset dari sudut pandang karakteristik tugas, mau kita pandang dari keakuratan pertimbangan yang diambil, itu juga berdasarkan pada studi kebijakan. Nah, kalau dia probabilistik, ya pendekatannya Bayesian. Apa itu Bayesian? Ya, perbandingan. Ya. Yang namanya uji Bayes kan uji perbandingan. Ya. Jadi, dari uji perbandingan mana yang dalam hal ini dianggap normatif dibanding yang perbandingan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, pendekatan kognitif, nah itu pendekatan kognitif itu memang sangat psikologi minded, gitu kan? Artinya kalau kita mau meriset kognitif, selalu risetnya itu riset data primer, ya kan, menggunakan variabel psikologi. Berarti kalau dia menggunakan pendekatan psikologi berarti masalah manusia, gitu kan, internal manusia yang meliputi pandangannya terhadap yang namanya otoritasi, ya pendekatannya pandangannya terhadap suatu dogma, pendekatannya berdasarkan pada cognitive complexity, ya pendekatannya berdasarkan pada integrated complex dan juga field dependence ya. Nah itu ya. Nah itulah yang terkait dengan topik-topik kita yang namanya pendekatan keperilakuan ya dan keperistiwaan ya. Yang dalam hal ini boleh adik-adik sekalian dan juga Bapak Ibu mahasiswa itu bisa menerapkannya ya nantinya menjadi tesis ya. Jadi pandangan kita dalam seminar teori akuntansi itu ya. Jadi akuntansi itu bukan hanya ya bicara laporan keuangan, gitu ya. Jadi bisa bicara prediksi, ya bisa bicara behavior, ya bisa bicara judgment, gitu kan, bisa bicara psikologi, bisa bicara linguistik. Nah itu ya. Jadi banyak dimensinya. Nah itulah yang bisa kita simpulkan dari topik ini. Baik, silakan ada yang mau kita diskusikan lagi? Ya, kalau tidak ada saya kira cukup ya. Itu saja perkuliahan kita dan saya tunggulah ya. Pak, izin Pak, saya Pak. Ya, silakan. Kalau ada lagi. Begini Pak, untuk tugas yang Bapak sudah share ke kami, mohon maaf sebelumnya Pak, penangkapan kami Pak, tugas itu untuk tugas akhir semester begitu Pak. Tadi Bapak ada info ke kami hari Senin sore untuk tugas jurnal ya Pak? Iya betul. Izin Pak, boleh ditambah waktunya Pak karena terlalu mendadak buat